Setiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas rumah adat, begitupun Palembang dengan rumah limasnya. Tidak hanya keunikan dari segi arsitekturnya saja, tetapi nilai filosofinya patut untuk kita ketahui. Bukan tanpa alasan, Palembang merupakan kota tertua, mempunyai banyak peninggalan dan kebudayaan. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui seluk-beluk rumah limas dan hanya melihat fotonya di uang kertas pecahan 10.000 saja. Perkenalkan, ini Pak Beni, edukator Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Bala Putradewa, dan saya Joni. Kami akan melihat lebih dalam sejarah rumah limas Palembang yang telah berumur ratusan tahun. Saya Beni Pramana Putra. Di sini bertugas sebagai edukator atau pemandu Museum Negeri Sumatera Selatan. Jadi rumah limas ini adalah salah satu rumah tradisional masyarakat Sumatera Selatan ya, khususnya yang berada di wilayah hilir sungai atau iliran. Nah, secara geografi dan kebudayaan Sumatera Selatan ini terbagi atas dua, wilayah hulu dan wilayah hilir. Untuk rumah tradisional wilayah hilirnya ada tiga. Rumah limas, rumah cara gudang, dan rumah rakit ya. Nah, untuk sejarah rumah limas ini banyak sekali sih versinya terkait juga dengan penamaannya, kenapa dinamakan limas. Tapi satu yang sering kita pakai adalah bahwa rumah limas ini mulai masuk ya arsitekturnya ke wilayah Palembang itu seiring dengan migrasinya ini bangsawan Jawa ke Palembang dari kerajaan Jipang pada abad ke-16 Masehi. Jadi mereka ini salah satunya juga membawa arsitektur rumah limasan Jawa yang ketika dalam tanda kutip sampai ke Palembang ini disesuaikan arsitekturnya dengan kondisi Palembang yang sampai saat ini Palembang kan kita ketahui wilayah hilir sungai dan 53% wilayah Palembang itu masih rawa-rawa, sehingga arsitekturnya itu disesuaikan dengan kondisi geografi Palembang. Jadi rumah limasan yang awalnya bukan jenis rumah panggung itu diadaptasi, dibangun dengan konsep rumah panggung. Tapi yang jelasnya adalah ciri khas rumah limas ini adalah yang pertama atapnya yang berbentuk limas dan arsitekturnya arsitektur rumah panggung. Jadi rumah limas ini banyak sekali ya aturan dalam hal pembangunannya ya, mulai dari mengumpulkan bahan. Jadi ada istilah ramuan kayu serumpun. Nah, itu maksudnya ketika kita ingin membangun rumah limas itu bahan yang digunakan itu harus jenis kayu yang sama dan dari satu hutan. Misalkan kita membutuhkan kayu untuk bangunan tiang, itu harus kayu unglen dan dari hutan yang sama. Ataukah untuk bagian dinding itu menggunakan kayu tembusu, sama konsepnya. Dan untuk rangka atap itu menggunakan kayu seru. Nah, kayu seru ini kenapa diletakkan di atap? Karena ada kepercayaan dari masyarakat Palembang bahwa jenis kayu ini nggak boleh dilangkah, makanya harus diletakkan di atap. Dan banyak sekali juga aturan-aturan lainnya, termasuk ketika menebang pohon itu yang paling unik itu jangan sampai berkeringat. Nah, itu maksudnya adalah lebih ke konsep gotong royong ya dalam skala besar. Dan ramuan-ramuan kayunya ini harus sempurna, nggak boleh kita pakai kayu yang mati tegak, kayu yang dililit akar gitu kan. Bahkan ada satu bagian komponen rumah ini yang kita namakan kekijing ya, itu kayunya nggak boleh bersambung, jadi harus dari satu pohon. Nah, untuk arsitektur rumah limas ini sendiri itu dia tidak menggunakan paku aslinya, dia menggunakan pasak kayu dan pasak bambu ya. Fungsi secara struktur bangunan ya itu banyak. Nah, salah satu yang paling unik adalah ketika terjadi gempa ya. Nah, bangunan dengan pasak kayu dan pasak bambu ini dapat mengurangi dampak guncangan gempa itu tersendiri. Jadi karena masih ada space ya di antara rongga-rongga itu, jadi ketika terjadi gempa di tempat rumah ini berada, getaran-getaran gempa itu akan dialihkan ke seluruh bangunan dan
menghindari rumah ini dari keruntuhan akibat gempa. Adanya penambahan unsur-unsur lokal ya, seperti kita lihat itu dari ornamen atap itu utamanya, itu kita lihat ada ornamen simbar di bagian tengah ya, dan ornamen tanduk kambing yang di ujung-ujung atap ya. Nah itu maknanya sebenarnya Islami. Ketika kita melihat ada ornamen tanduk kambing di ujung atap itu berjumlah 2, itu artinya Adam dan Hawa. Berjumlah 3 itu ada yang bilang matahari, bulan, dan bintang, ada yang bilang itu siklus kehidupan di kelahiran, pendewasaan, dan kematian gitu kan. Kalau 4 itu sahabat Rasulullah SAW, kalau 5 itu rukun Islam, dan 6 rukun iman. Yang menariknya gini, ornamen-ornamen hiasan atap itu sangat mirip dengan ornamen-ornamen hiasan atap pada candi. Kalau kita lihatlah ya, arsitekturnya Candi Bumi Ayu ya, itu kan ada kemuncak, ada antefix. Nah itulah yang kemungkinan diadaptasi bentuknya ke dalam arsitektur rumah limas, dan maknanya itu diadaptasi juga disesuaikan dengan makna Islam. Kemudian ciri khas di bagian dalam itu ada satu komponen bangunan yang kita sebut dengan gerobak leket. Gerobak leket ini sebenarnya dia tuh sekat dinding ya, cuman juga difungsikan sebagai lemari. Jadi gerobak leket ini, gerobak ya lemari, leket lengket, jadi lemari yang lengket di dinding itu maksudnya. Banyak sih yang lain, cuman yang paling menonjol itu. Nah bagian rumah limas ini banyak sih versi pembagiannya, cuman kita bisa sebutkan rumah limas ini dibagi jadi 3 zona ya, zona luan, zona gegajah, dan zona buri. Nah zona luan itu termasuk di depan ini ada area tangga ya, kemudian ini daerah berkilas bawah, kemudian ada bengkilas tengah ya. Nah untuk masuk ke zona gegajah itu, kalau kita lihat di rumah ini itu ada bengkilas pucuk namanya ya, tingkatan yang ketiga ya. Nah, itu di zona gegajah adalah zona inti dari rumah, di mana zona gegajah ini berada di bawah atap limas. Nah arsitektur atap limas ini juga ada 2 ya. Kalau kita lihat ada bangunan limas itu atap limas. Nah yang di bawahnya yang menurun itu disebut dengan istilah atap pisang sesikat. Nah sedangkan di zona belakang itu disebut dengan zona buri ya. Kita lihat kan rantai rumah limas ini juga kan bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat itu sebenarnya secara struktural itu mengikuti memang bentuk atap yang menurun. Cuman memang sering kita dengar bahwa ini terkait dengan gelar kebangsawanan gitu ya, dimana suatu gelar bangsawan duduk di paling bawah, gelar yang lain duduk di bagian yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi duduk yang di paling tinggi. Kalau bagi kami itu sebenarnya arahnya bukan ke sana, tapi ini adalah konsep tua muda lah kalau kata orang Palembang ya, dimana jadi kan rumah limas ini dulu sering digunakan untuk hajatan si pemilik rumah, termasuk juga upacara pernikahan ya. Nah, jadi ketika rumah ini sedang ada hajatan, itu ya seperti saat inilah kira-kira, dimana yang paling muda duduk di belakang, yang menengah duduk di bagian tengah, yang udah tua-tua duduk di bagian depan. Kalau sekarang, kalau di rumah limas ya seperti itu tingkatannya, yang paling muda di bawah, tingkatan kedua buat yang STW lah kira-kira ya, tengah tua, dan buat yang tua-tua itu duduk di tingkatan paling atas. Gitu sih sebenarnya, lebih ke adab tua muda aja kalau bagi kami. Dari rumah limas ini kita dapat belajar banyak bagaimana kehidupan yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Warisan leluhur yang harus kita jaga selamanya untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Martin Luther King Jr. pernah berkata, "Kita bukan pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah."